memohon supaya Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dengan hikmat, kerendahan hati, supaya ketika kami belajar tidak hanya mengisi kognitif kami, tetapi mengubahkan hidup kami perlahan demi perlahan, namun pasti kepada keserupaan pada Kristus. Demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kitab Habakuk. Memang kalau membaca Alkitab langsung kepada kitab Habakuk, ada beberapa kesulitan karena kita tidak melihat secara kronologis perjalanan bangsa Israel. Karena percaya atau tidak, kanon yang kita dapatkan ya di dalam Perjanjian Lama khususnya, itu memang bercerita garis benang merahnya adalah perjalanan bangsa Israel, tapi menyatakan akan kehadiran Jehovah, Yahweh. Ya. Nah, kita masuk di dalam kitab Nabi Habakuk ini yang masuk di dalam kategori nabi-nabi kecil. Nah, ini buat Surida dan Derwis mungkin ini tidak asing ya dengan pemahaman ini. Ini genre kitab di dalam Alkitab kita itu berbeda-beda, seperti 5 kitab Musa, lalu juga ada kitab sejarah, lalu ada kitab nabi-nabi, ada nabi besar, nabi kecil. Sekali lagi, bukan karena badannya besar maka dikatakan nabi besar, atau pengalaman pelayanannya luar biasa, bukan. Tapi ini berkaitan dengan jangka waktu pelayanan. Walaupun demikian, Habakuk ini masuk di dalam kategori sebenarnya ada di tengah-tengah. Walaupun hanya 3 pasal, tapi dia itu melayani hampir kepada 2 atau 3 raja pada saat itu. Ya. Nah, kita akan lihat 4 hal malam hari ini untuk mendahului mengenal kitab Habakuk. Yang pertama adalah susunan besar, garis besar. Ya, ini seperti biasa ya, ini SOP-nya supaya kita bisa melihat menzoom kata demi kata dan kalimat-kalimat yang muncul di dalam Habakuk ini. Lalu yang kedua adalah latar belakang. Yang ketiga tentunya kita akan mengenal siapa Habakuk, ya. Karena panggilan Tuhan terhadap nabi-nabinya juga sangat istimewa, kita akan banyak belajar di sana. Dan yang keempat adalah tentang eksposisinya. Jadi memang pendahuluan itu cukup panjang ya. Ya biasanya kan kalau kita kuliah juga pendahuluan itu cukup panjang ya biasanya ya. Absensi ya, berkenalan dengan mahasiswa. Bukan itu maksudnya. Pendahuluan maksudnya perkenalan tentang seluruh garis besar kitab yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan saya mau meyakinkan dan mengawali demikian. Kitab suci memang ditulis untuk kita, tapi kitab suci bukan tentang kita. Ya, saya garis bawahi itu dulu. Kitab suci itu ditulis memang untuk kita, tapi kitab suci bukan tentang kita. Karena bukan tentang kita, maka nanti kita akan melihat sorotan-sorotan tentang Injil Perjanjian Baru yang mengarah kepada Kristus. Karena bagaimanapun juga, semua highlight tentang kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pasti akan mengarah kepada Kristus. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan Kristus di tengah-tengah pelayanan kitab Habakuk ini. Walaupun secara inkarnasi dia belum hadir ya, belum hadir. Nah, baik, kita akan langsung mulai. Susunan garis besar. LAI membaginya, kalau Bapak Ibu memegang Alkitab, di dalam kitab ini ya, yang paper base ya, itu langsung terlihat pembagian, dan dari beberapa komentar yang saya baca, hampir semuanya itu setuju. Nah, ini memang berkaitan karena pasalnya cuma 3. Jadi membaginya langsung, misalnya di pasal kedua adalah respon, pasal yang pertama adalah ketika Habakuk itu menyampaikan keluh kesahnya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau kita lihat pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu langsung berkaitan dengan sebuah cerita. Ya, jadi perjalanan cerita. Yang perlu kita pahami adalah Habakuk pasal 1 ayat 1, penulis itu langsung memberikan sebuah judul. Kalimatnya begini, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ya, ini menarik karena di dalam Perjanjian Lama kata penglihatan itu bisa berbagai macam versi. Contoh misalnya ketika Musa ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, ya. Jadi ada penampakan di rerumputan misalnya, di kalimat yang mengatakan tanggalkanlah kasutmu. Ya. Jadi ada juga misalnya penglihatan seperti Samuel,
Ya, ketika dia tidur, lalu dia mendengar suara Samuel, lalu dia mendatangi mentornya dan mengatakan, saya tidak panggil kamu. Nah, kalau lihat kitab Habakuk, kalau melihat secara keseluruhan, penglihatan yang terjadi ini adalah sifatnya seperti visioning. Jadi dia seperti self-talk. Tapi pada waktu self-talk itu, Tuhan itu hadir memimpin, kurang lebih begitu. Maka di pasal yang kedua, misalnya ya kita lihat sedikit saja ya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, itu bisa digambarkan tidak secara literal. Jadi dia tidak sedang mau berdiri, bukan. Tapi dia sedang menggambarkan bahwa dia standby. Kurang lebih begitu. Nanti kita akan masuk dalam pasal 2. Tapi susunan garis besarnya, kembali lagi, di pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, itu adalah keluhan Nabi Habakuk. Kenapa mengeluh? Karena Allah itu menjawab Nabi Habakuk dengan membangkitkan bangsa Kasdim. Jadi dia mendapatkan keluhan, tapi responnya itu negatif. Lalu kemudian Nabi Habakuk dikuatkan setelah memperoleh jawaban Tuhan, walaupun tidak memuaskan. Di mana di pasal 2, ayat 1 sampai 20, penglihatan Nabi Habakuk. Jadi Nabi Habakuk juga mendapat penglihatan akan peristiwa di mana bumi akan penuh dengan pengetahuan. Habakuk 2 ayat 14, seperti air menutupi dasar laut. Dalam pasal 2, misalnya, Habakuk 2 ayat 1 sampai 20 terdapat 5 kali kata celakalah. Dan itu merupakan respon Tuhan kepada keluhan Nabi Habakuk. Ya, jadi ada orang-orang fasik yang akan dihancurkan dan serasanya Habakuk tidak tahan lagi. Pasal 3 adalah doa dan ucapan syukur Nabi Habakuk. Ya, walaupun situasi kondisinya tidak berubah, tetapi ada respon yang positif. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tentang alur ini, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa di tengah-tengah perjanjian lama ada banyak sastra yang muncul dan mendasari inspirasi Roh Kudus pada waktu menuliskan perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu ini jangan kita juga menampik. Contoh misalnya, kisah di perjanjian lama tentang ada Adam dan Hawa lalu ada pohon, itu di dalam mitologi Yahudi kuno dulu itu ada cerita prosa yang mirip sekali ya dengan kisah seperti Adam dan Hawa ini. Dan bukan tidak mungkin kalau inspirasi Roh Kudus itu menuntun Musa, penulis kitab Kejadian, membuat gambaran hal yang serupa, tapi dengan tujuan yang berbeda. Seperti di zaman dahulu dan sekarang. Itu kurang lebih ya. Nah, kalau begitu, pada pasal Nabi Habakuk, pasal 1, 2, dan 3, sebenarnya masuk di dalam sebuah sastra yang namanya adalah ironi. Ironi ya. Nah, ini dia. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini misalnya ada gambar. Ya. Jadi ada gambar yang namanya tragedi atau ironi, ada yang namanya dramatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam jenis sastra, ini gambar orang yang sedang tersenyum, gitu ya. Nah, gambarannya adalah sebenarnya gambaran senyum ini itu menggambarkan sebuah arti. Bahwa seseorang di dalam posisi tertentu, lalu kemudian jatuh di dalam titik yang paling bawah, lalu kemudian bangkit lagi. Maka dia tersenyum seakan-akan hasil endingnya itu baik. Tapi kalau kita melihat dalam jenis sastra yang lainnya, ada yang gambarnya itu begini. Ya. Jadi dari bawah, titik bawah, naik menuju ke sebuah puncak, tapi kemudian di akhir hidupnya dia kembali lagi merana. Kelihatan nggak sih gambarnya? Ya, itulah ya. Nah, kurang lebih itulah. Aduh, maaf. Saya waktu itu nggak masuk kelas menggambar soalnya. Gambar muka aja, hasilnya jelek. Apa? Ya. Gimana? Siapa yang mau pergi tuh? Jangan pergi dulu sebentar. Ini masih mau gambar. Siapa yang mau pergi? Nah, itu oke ya. Jadi itu gambar melengkung. Nah, sebenarnya kalau kita melihat jenis kitab Habakuk, ini menarik sekali, karena ini adalah perpaduan. Karena gini,
ending akhirnya itu sebenarnya situasinya tetap nggak baik. Bahkan ini kan tahun 600-an ya, setelah 600 sekian, 582, Yehuda tuh dibuang ke Babel, seperti yang saya waktu itu khotbahkan. Jadi waktu doa ucapan syukur pasal 3, Nabi Habakuk mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah kondisi yang sebenarnya ironi juga gitu loh. Jadi menemukan sebuah kebahagiaan di tengah situasi yang semakin buruk terjadi, itu adalah hal positif. Tapi bagi bangsa Israel, ini adalah keterpurukan. Jadi seperti lengkungan gini, kalau lengkungannya dari bawah, mana tadi ya, coba saya ulang lagi ya. Jadi gini ya, jadi kalau lengkungannya begini, ini kan sedih ya, betul ya. Ya, ini biasanya gambarannya gini, kalau ada kisah-kisah sinetron zaman sekarang gini, pertamanya datang miskin. Ya, miskin. Gitu ya. Terus entah gimana dia mencapai titik kekayaan. Wah, dia kaya sekali. Wah, dia luar biasa kaya. Ya. Lalu karena kekayaan yang melimpah ruah, tadinya dia punya satu istri yang setia menemani dia. Setelah dia kaya, dia punya 2 istri. Dia punya 3 istri. Dia punya 4 istri. Entah kenapa kemudian kekayaannya justru menjatuhkan dia kembali ke bawah. Sehingga dia miskin lagi. Lalu kisahnya selesai. Ya. Nah, tapi kalau misalnya bagian yang lain, yang dramatis, itu kisahnya begini. Tadinya dia datang dengan kekayaan, tapi kemudian jatuh sampai titik bawah, tapi kisahnya inspiratif Bapak Ibu sekalian, naik lagi dia ke atas. Ya, kalau gambarnya seperti ini kita langsung ingat seorang tokoh ya di GKI Pergolan ya. Ya, inisialnya W ya. Ya, belakangnya Y ya, tengahnya E ya. Ya, ininya tebak sendiri ya namanya siapa ya. Kita kan nggak boleh ngomong nama ya. Ya. Jadi ada satu pola kehidupan yang memang di balik kisah Habakuk ini nampak sekali. Saya waktu melihat bagian ini, Bapak Ibu coba kita ngintip sedikit Mazmur 44. Coba kita ngintip sedikit Mazmur 44. Ya, Mazmur 44. Ini Mazmur yang luar biasa, nomor 44 ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, misalnya Mazmur nomor 44. Itu dari ayat 1, itu bagus. Ya Allah, dengan telinga kami telah kami dengar, nenek moyang kami menceritakan perbuatan yang telah kau lakukan. Kau sendiri, dengan tanganmu telah menghal bangsa-bangsa, terus-menerus pujian, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa. Sampai ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Tapi ayat 10, itu langsung berubah moodnya. Namun engkau telah membuang kami, membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama. Ini kalau dilanjutkan, kita harapannya apa? Ada satu kebaikan, lalu turun ke bawah nggak baik, harapannya apa? Naik lagi, betul ya? Tapi kalau baca ayat terakhir, sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Tidak ada. Moodnya itu negatif, Bapak Ibu sekalian. Negatif. Jadi dari 2 kisah prosa ini, saya bisa mendapatkan sebuah pesan. Begini Bapak Ibu pesannya. Dalam kehidupan manusia, dari dulu sampai sekarang, walaupun itu ironi, walaupun itu dramatis sifatnya, di sanalah Tuhan itu tetap bekerja untuk menyatakan kehendak dan kemuliaan. Dan saya tidak tahu hari ini kita punya kisah hidup seperti apa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kisah hidupnya endingnya seperti Mazmur 44, harusnya tidak ada kata lain yang kita bisa katakan kepada Tuhan selain thank you sama Tuhan. Karena dalam perjalanan proses itu kita bisa melihat tangan Tuhan itu bekerja. Jadi kita ini harus menyadari seringkali Tuhan itu menyatakan sesuatu yang endingnya itu buat kita itu nggak baik. Tapi percaya atau tidak, di mata Tuhan, ending apapun juga itu adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Nah ini dari struktur garis besarnya secara singkat,
kita akan masuk yang kedua, yaitu latar belakang.